Ya, 5 melambangkan kasih karunia. Yesus adalah pribadi kasih karunia. Amin. Ya, disebutkan yang pertama penasihat, yang kedua ajaib, yang ketiga Allah yang perkasa, yang keempat Bapa yang kekal, dan yang terakhir adalah Raja damai. Hari-hari akhir banyak orang membutuhkan damai sejahtera. Amin, Bapak Ibu. Bahkan Yesus sendiri berkata, aku memberikan kepadamu damai sejahtera. Dan damai sejahteraku yang kuberikan kepadamu berbeda dengan yang dunia miliki. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, nanti kita akan melihat peranan Raja Damai yang sudah datang dalam hidup kita. Nah ayat ini ditulis oleh Nabi Yesaya. Saya sering beritahukan Yesaya adalah salah satu nabi yang visioner Bapak Ibu Saudara. Dia hidup di perjanjian lama, tapi dia memiliki roh perjanjian baru. Nah ini luar biasa. Nah jangan sampai orang-orang yang hidupnya di zaman perjanjian baru, di zaman kasih Yesus, tapi mindsetnya, mentalnya di perjanjian lama Bapak Ibu Saudara. Sebab kita diselamatkan oleh iman kepada Yesus anak Allah. Amin. Kita diselamatkan bukan karena kita berbuat baik. Kita diselamatkan bukan karena kita berusaha untuk menjadi orang baik Bapak Ibu Saudara. Karena Alkitab berkata kita semua ini seperti kain yang kotor. Tidak ada satupun perbuatan baik kita yang bisa membuat kita bersih. Hanya kasih Yesus, hanya pengorbanan Yesus yang bisa memulihkan, membersihkan, menyucikan kita, membenarkan kita. Sehingga Alkitab berkata berkat-berkat Tuhan itu ada di mana saudaraku? Tumpang tangan kita di atas kepala kita. Katakan berkat-berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Dan kita semua adalah orang-orang benar. Amin. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib untuk kita. Membenarkan kita supaya berkat-berkat Tuhan itu mengejar kita. Memburu kita, mengikuti kita. Sepanjang umur hidup kita disebut orang-orang yang beruntung. Amin. Dan itulah identitas kita. Terimalah Bapak Ibu Saudara. Jangan biarkan kenyataan, fakta itu membentuk opini dalam pikiran kita. Sehingga karena kenyataan-kenyataan kita tidak baik, lantas kita terjebak dalam pemikiran saya ini orang yang gagal, saya orang yang ditakdirkan untuk susah, saya orang yang gak bisa berhasil. Itu kita dulu, tapi setelah Yesus mati untuk kita diubahkan, kita jadi orang-orang yang diberkati. Amin. Bahkan Yesus sendiri berkata, aku datang untuk kita semua, untuk semua anak-anaknya. Untuk memberikan kepada kita apa saudaraku? Hidup. Dan belum selesai, belum titik. Yesus melanjutkan, koma. Dan hidup di dalam semua kelimpahan. Amin. Berapa banyak yang bersuka cita, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara, ceritakan janji-janji ini kepada anak-anak kita ketika mereka mau beristirahat, ketika mereka ada bersama-sama dengan kita. Di masa-masa liburan ini mereka sudah enggak sekolah, mereka duduk bersama kita, bermain dengan kita, ceritakan. Nak, Tuhan mengasihi kamu. Tuhan memberkati hidupmu, bukan karena perbuatanmu, tapi karena Dia sangat menyayangi kamu. Amin. Bapak Ibu Saudara, penting sekali anak-anak kita diberitahukan, diajar untuk mengenal kasih Tuhan. Jangan biarkan mereka diajar dengan informasi yang salah. Hayo, kalau kamu nakal Tuhan marah sama kamu. Nah Bapak Ibu Saudara, beruntung kita, anak-anak kita di atas tidak pernah diajar demikian. Percayalah Bapak Ibu, ada banyak polisi-polisinya, maksudnya polisi kasih karunia yang memantau Bapak Ibu Saudara. Begitu ada guru yang bilang, ayo nanti Tuhan marah, langsung diingetin, langsung ditegur. Enggak boleh loh ngomong kayak gitu ya kan. Harus bilangnya apa? Kalau mereka nakal, kamu anak luar biasa. Kamu disayang Tuhan, kamu anak yang baik. Amin. Jadi kalau anak kami Bapak Ibu Saudara nakal ya, jengkelin gitu, saya bilang aduh Cleon gitu kan. Kamu itu anak hebat loh, disayang Tuhan loh. Nah gitu Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita sudah ngomong positif, otomatis nanti redem amarahnya. Amin. Jadi kalau istri, suami ya membuat kita kesal, kita sudah capek dari kerja ya,
atau orang tua atau menantu atau mertua kita membuat kita jengkel, rasanya pengen marah, pengen ngomel, katakan aduh gitu kan. Nah stop, kamu ini kok luar biasa ya, disayang Tuhan ya. Nanti kan selesai, amin. Nah Bapak Ibu Saudara, sedikit tips ya. Nah hari-hari terakhir manusia begitu mengerikan, tekanan begitu mengerikan. Kemarin istri saya cari gula ya, karena mau buat roti untuk anaknya sendiri ulang tahun ya. Dia pengen buat roti. Nah dia cari gula pasir, beli gula pasir. Nah di toko roti. Nah Bapak Ibu Saudara, waktu cek harga gulanya, gula pasir 20.000. Jengat dia, loh gula sekilo sudah 20.000. Saya bilang tenang, coba cek di Alfamart dulu Bapak Ibu Saudara ya. Nah ya kadang kan beda harga. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, saya beritahukan mau berapapun harga yang diberikan oleh dunia ini, berkat Tuhan jauh lebih besar. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Kita enggak perlu takut dan khawatir. Makanya Bapak Ibu Saudara, peranan Yesus di terakhir dia disebut sebagai Raja Damai. Katakan bersama-sama, Raja Damai. Amin. Ya, the Prince of Peace, Raja Damai. Nah Bapak Ibu Saudara, Yesaya adalah seorang yang hidup di perjanjian lama, tapi memiliki spirit perjanjian baru. Dia banyak sekali menuliskan ayat-ayat profetis, ayat-ayat mesianik, ayat-ayat yang menubuatkan tentang Yesus, Yesaya ini. Nah salah satunya ini. Nah Bapak Ibu, 700 tahun kemudian setelah Yesaya menuliskan ini, Yesus dilahirkan. Nah mari kita lihat ayat berikutnya. Lukas 2 ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka. Katakan sama-sama, pada waktu malam. Nah Bapak Ibu, zaman waktu di mana kita tinggal ini, itu ibarat hari yang sudah mulai menjelang malam. Kita ini tinggal di akhir dari akhir zaman. Ya, rasul-rasul banyak menjelaskan bahwa akhir zaman akan tiba. Nah kita ini sudah di akhir daripada akhir zaman. Ya, kita kemarin diberitahukan kita nggak perlu manggil orang yang ahli tentang akhir zaman lagi Bapak Ibu Saudara. Kadang kan kita ngobrol kita dapat info ya. Nah salah satu tanda yang akan digenapi adalah ya, bangsa Israel nantinya akan dibenci, dimusuhi oleh seluruh negara di dunia. Dan ini sudah mulai terjadi ya, dan akan terus terjadi. Mereka nanti semua bangsa di dunia akan memusuhi satu negara yang namanya Israel. Dan akhirnya Israel akan terjepit di sana. Lalu Israel akan menangis mengerang kepada Tuhan. Ini kejadian persis ketika mereka dijajah di Mesir. Mereka mengerang kepada Tuhan dan Tuhan mendengarkan seruan mereka. Lalu disitulah Tuhan akan turun datang menyelamatkan Israel. Nah sebelum peperangan besar terjadi, kita semua sudah diangkat bersama-sama dengan Yesus. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, ini adalah tanda-tanda. Nah kita ini ada di waktu yang sudah menjelang malam. Nah waktu malam ini tidak heran Bapak Ibu Saudara, orang mulai banyak melakukan hal-hal yang tidak baik. Makanya malam itu sering digambarkan dengan orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, the night season, waktu malam. Nah malam seringkali berbicara tentang ketakutan, kecemasan. Kita ingat ketika Tuhan menulai bangsa Mesir, Bapak Ibu Saudara, tulah terakhir adalah anak-anak sulung mereka, baik manusia maupun hewan, akan diambil, dibunuh oleh Tuhan. Dan kapan Tuhan melakukan misinya? Kapan Bapak Ibu? Pada waktu malam. Tuhan akan berjalan di tengah malam mengelilingi rumah-rumah. Di mana rumah tidak ada tanda darah, disitulah Tuhan akan membunuh anak pertama atau anak sulung. Baik manusia maupun hewan-hewan ternak. Jadi malam waktu itu begitu mencekamkan. Alkitab mencatat pada malam itu terjadi kengerian. Seluruh bangsa Mesir menangis meratap. Karena anak-anak mereka yang sulung semuanya mati. Nah saya baru ingat hari ini Bapak Ibu Saudara. Ternyata ini juga ada hubungannya dengan pekerjaan si jahat. Saya pernah cerita, saya ngalamin sendiri. Di keluarga besar kami Bapak Ibu,
dari kakek buyut sampai sekarang, saya itu diberitahukan cerita yang cukup shock. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kita nggak ngerti siapa dari keturunan kita ini yang melakukan perjanjian dengan kuasa jahat. Sehingga nenek saya persis ini, tapi nenek saudaranya nenek saya. Nah, jadi saya ini cucu keponaan. Cerita sebelum dia meninggal, karena dia satu-satunya yang paling terakhir hidup. Nah, dia cerita bahwa dulu kakek buyutmu membuat perjanjian, katanya gitu. Nah, perjanjiannya adalah keluarga ini akan dibuat kaya raya. Tetapi perjanjiannya adalah anak laki pertama itu akan diambil. Nah, saya baru terus mulai ngerunut Bapak Ibu Saudara. Paman saya, jadi anak kakek buyut saya itu 4. Ini kesaksian sedikit ya. 4. Yang 3 perempuan, yang terakhir cowok. Nah, generasi pertama selamat. Karena enggak ada anak cowok pertama. Ini kami ngalami sendiri. Nah, lalu anak pertama punya 3 anak cowok semua. Bapak Ibu tahu anak pertamanya meninggal di usia muda, umur 43-42 tahun. Lalu anak pertamanya ini punya anak 3 cowok juga. Anak pertamanya meninggal di usia 40 tahun. Nah, lantas dari nenek pertama ini anak sudah selesai kan. Nah, anak kedua ketiganya semua selamat. Bahkan sampai hari ini anak kedua masih hidup, aman. Lalu anak kedua itu nenek saya sendiri. Nah, nenek saya punya 2 anak. Yang pertama laki, yaitu ayah saya, yang kedua perempuan. Ayah saya meninggal usia 43 tahun. Nah, lalu yang ketiga, nenek saya yang ketiga, itu enggak punya anak. Lalu dia mengambil anak dari panti asuhan dan perempuan, aman. Nah, anak yang keempat cowok, aman, enggak diambil. Tapi dia punya anak, itu 2 atau 3 pertama cowok, terus kemudian cewek-cewek atau cowok cewek cowok cewek. Yang pertama diambil maksudnya bukan oleh Tuhan, meninggal di usia muda. Dan yang paling tragis dia, karena dia mau ngasih kejutan calon yang dilamar, dia enggak mau naik mobil, dia naik bis. Bapak Ibu Saudara, supaya enggak kedetek. Nah, waktu dia naik bis, bisnya penuh, zaman dulu kan gandolan-gandolan itu. Dijambret, ditarik, jatuh dari bis, meninggal. Nah, masalahnya sekarang, dari nenek saya ini, kan anaknya 2. Yang pertama ayah saya, yang kedua bibi saya. Nah, dari ayah saya ini punya anak 2. Yang pertama saya, yang kedua adik saya. Ya. Nah, saya percaya Yesus sudah mematahkan kutuk. Amin. Jadi Bapak Ibu, waktu Pak Yakub memilih saya untuk meneruskan, itu ada hati kecil itu ngomong, apa saya bisa sepanjang Pak Yakub, ya kan? Karena keturunan-keturunan kami itu seperti itu. Tapi saya selalu dikuatkan, Yesus sudah menang atas maut. Amin. Nah, Bapak Ibu, akhirnya waktu nenek kami yang pertama yang paling terakhir hidup ini, dia ninggalin pesan wasiat. Nanti kalau saya meninggal, semua pekakasnya kakek buyut ini masukkan ke kubur saya semua. Enggak boleh ada yang melakukan ritual. Ya, jadi dimasukkan semua. Nah, jadi dari nenek pertama ketiga kan sudah habis semua keturunannya. Yang keempat semua sudah tinggal sisa-sisa anak kedua, ketiga, keempat aman semua. Sekarang aman. Yang tidak aman adalah saya sendirian di generasi kami ini. Maksudnya tapi saya aman di dalam Yesus, amin. Nah, Bapak Ibu, jadi terus dia bilang, semua masukkan dalam kubur. Nah terus saya minta, semua pemuka 5 agama kumpul. Saya dipanggilkan 5 pemuka agama, suruh doa di makam, tempat kuburnya itu. Jadi waktu nenek saya meninggal Bapak Ibu Saudara, ada romo, ada pendeta, ada ustadz, ada dari Buddha, ada dari Hindu, semua jejer kumpul. Dan berdoa di sana, terus baru ditutup, dimakamkan. Dan semua pekakasnya dimasukkan semua ke dalam. Dan ini memang terjadi Bapak Ibu Saudara. Ya. Apakah dunia bisa memberikan kekayaan? Bisa, tapi ada syaratnya. Tapi kalau Tuhan
Tuhan tidak pernah meminta syarat apapun. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi berbicara kematian anak sulung mengerikan sekali. Ya. Dan pada malam itu seluruh orang-orang Mesir nangis karena anak-anaknya mati, Bapak Ibu Saudara. Ternaknya mati. Dan yang tidak menangis adalah bangsa Israel. Amin. Karena ada keselamatan di dalam rumah mereka. Demikianlah kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mesir adalah gambaran dunia. Dan sekarang dunia seperti Mesir di malam hari. Semua mengerikan, menakutkan. Tapi saya percaya sama seperti bangsa Israel diselamatkan oleh Tuhan. Demikian juga kita orang-orang yang dikasihinya. Amin. Ya. Sekalipun banyak maut, kematian di mana-mana, orang jahat mengerikan. Tapi di rumah orang-orang yang dikasih Tuhan senantiasa ada terang dan keselamatan. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan. Karena itu jangan takut dan khawatir Bapak Ibu Saudara. Mau COVID naik lagi, mau nanti ada penyakit baru, apapun namanya. Enggak usah khawatir. Sampai akhirnya kan kita tahu COVID itu berjilid-jilid sampai orang malah jadi guyonan ya toh. Ada COVID Delta A, COVID apa. Sampai akhirnya orang sudah stresnya pedot, jadi COVID-nya dienggo guyonan ya toh. Nah memang seharusnya seperti itu. Jadikan masalah kita itu tertawan kita karena kita tahu musuh kita sudah dilucuti oleh Tuhan. Dan mereka tidak bisa mengalahkan dan menjatuhkan kita. Amin, jemaat Tuhan. Yes. Nah, berbicara tentang malam itu sesuatu yang menakutkan, mengerikan. Bapak Ibu, ya. Nah, Mazmur 91 pernah berkata, "Jangan kamu takut pada kegelapan malam." Ya. Malam berbicara tentang teror, mengerikan Bapak Ibu Saudara. Karena itu Yesus dilahirkan pada waktu malam. Supaya ketika malam itu mendatangi kita, ketika malam itu tiba dalam hidup kita, kita tidak perlu takut dan khawatir. Kita ingat pada malam itu Yesus Raja Damai sudah datang. Amin. Jadi kita tidak perlu takut ketika malam itu tiba. Ketika sesuatu yang gelap itu datang dalam hidup kita. Ketika hal-hal yang menakutkan, yang membuat kita menangis, yang membuat kita tertekan Bapak Ibu Saudara. Selalu ingat bahwa Yesus telah lahir. Yesus telah datang. Dia datang pada waktu malam. Dan tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Dan mereka, apa saudaraku? Sangat ketakutan. Kenapa? Karena memang malam itu seringkali membuat orang mudah takut, mudah khawatir dibandingkan siang hari. Makanya mereka takut Bapak Ibu Saudara. Lalu, mana ini? Bisa dijalankan? Nah, lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu," apa saudaraku? "Juru selamat." Ya, ini belum Natalan tapi khotbahnya nuansa Natal. Ya, Bapak Ibu Saudara. Kemarin saya di Bea Cukai saya bilang, ya, sungguh amat baik kalau berita tentang Natal itu, berita tentang Juru Selamat itu enggak hanya di bulan Natal atau bulan Paskah, tapi setiap saat, setiap minggu jemaat harus terus diingatkan bahwa mereka punya Juru Selamat. Amin. Kesukaan besar. Apa itu kesukaan besar Bapak Ibu Saudara? Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kita bersuka cita bukan karena uang kita banyak, bukan karena kita dapat berkat besar, bukan karena dagangan kita laris, lantas kita bersuka cita. Lalu kemudian ketika kerjaan kita sepi, omset kita menurun, lalu sukacita itu mulai hilang. Bukan demikian Bapak Ibu Saudara. Sukacita kita karena kita memiliki Juru Selamat. Amin. Kemarin kan barang-barang bongkaran gereja ini ditaruh sementara di ruko sebelah. Nah, banyak yang bilang, "Ayo dibeli." Saya bilang amin, amin gitu. Amin Bapak Ibu Saudara ya.
Dan Alkitab bilang 2-3 orang itu cukup saksi yang sah. Gitu. Nah ini yang bilang lebih dari 3 orang. Berarti saya percaya Tuhan meneguhkan. Dan gak usah khawatir uangnya, Tuhan yang menyediakan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara. Nah lalu barang-barang ditaruh di sana, saya kan pinjam kunci sama sebelah. Ini ada Mas Suar. Oh ya ada. Nah ini ya sekalian saya minta maaf ini Pak Suar ya. Nah, Bapak Ibu, lalu setelah dikunci, tiba-tiba Pak Hani mau ngambil barangnya, scaffolding ya untuk dia kerja. Nah saya bilang ya siap nanti dibuka ruko sebelah. Nah lalu Bapak Ibu Saudara saya cari kuncinya. Gak ketemu Bapak Ibu Saudara. Waduh kunci cuma 1, kesingsal di mana ini ya. Waduh saya cari saya bongkar gak ketemu. Akhirnya jurus terakhir apa Bapak Ibu Saudara? Cari juru kunci. Betul? Kan gak mungkin saya punya masalah kunci, saya cari juru masak, saya cari montir mobil, enggak nyambung Bapak Ibu Saudara. Karena saya punya masalah kunci, saya cari di Google, juru kunci gitu, Semarang. Lalu muncul di daerah Java Mall. Lalu saya telepon, Pak bisa ngurusin kunci. Saya punya pintu kekunci, kuncinya hilang gitu. Saya enggak bilang kunci besi, takutnya dia kasih harga mahal. Nah Bapak Ibu Saudara. Terus dia bilang, bisa Pak, sekarang bisa meluncur ke sini, bisa siap gitu. Nah Bapak Ibu Saudara, akhirnya enggak lama, setengah jam dia datang sambil nunggu, ya kita ngobrol-ngobrol. Ada Pak Andi juga di situ. Nah Bapak Ibu, lalu dia datang. Karena dia juru kunci, saya kira-kira khawatir enggak dia bisa buka kunci atau enggak? Enggak Bapak Ibu Saudara, dia datang aja saya sudah lego. Waktu dia bilang, saya tanya, bisa datang enggak? Bisa. Hari ini loh Pak, siang ini bisa. Saya tuh udah plong gitu Bapak Ibu Saudara. Waduh rasanya. Nah karena kan mau dipakai kerja Bapak Ibu Saudara. Nah begitu dia datang, dia telepon, Pak saya sudah di lokasi. Waduh tambah adem lagi hati saya. Lalu saya datang, saya tunjukin, Mas ini kuncinya. Oh iya Pak, diutak-utak, akhirnya bisa. Diganti kunci baru. Setelah diganti kunci baru, selang berapa hari, saya waktu buka tas saya, loh ini kuncinya di sini. Bapak Ibu Saudara ketemu kuncinya. Ya sudah. Tapi hari ini kita punya kunci banyak 3. Nah nanti saya serahkan ke Pak Suar atau yang jaga. Nah Bapak Ibu Saudara. Nah kalau kita punya masalah kunci kita cari juru kunci. Nah Yesus adalah juru selamat. Amin. Keahliannya, kemampuannya adalah menyelamatkan. Katakan menyelamatkan. Kita semua butuh keselamatan Bapak Ibu Saudara. Dan hanya satu juru selamat, namanya Yesus. Dan hari ini juru selamat itu sudah datang. Amin. Apapun masalah kita. Enggak cuma masalah kunci. Kalau juru kunci suruh masak bisa enggak Bapak Ibu? Enggak bisa. Juru masak suruh ngurusin kunci bisa enggak? Enggak bisa. Ya. Nah tapi Yesus juru selamat. Dia bisa menyelamatkan kita dari semua masalah kita. Amin. Masalah kunci, masalah masakan, masalah apapun Yesus bisa selesaikan. Amin. Ya. Pernah enggak Anda pengen, saya kok pengen makan ini ya gitu. Karena kita punya Yesus, tiba-tiba ada orang kirimin kita makanan yang persis kita inginkan. Pernah ngalami itu? Pernah ya kan. Nah itu gambaran Yesus juru selamat. Dia ahli untuk menyelamatkan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi kesukaan kita hari ini bersukacitalah. Sekarang tepuk kiri kanannya sambil senyum atau kasih tos. Bersukacitalah ya. Pak Didi bersukacitalah. Pak Peter, Gilang bersukacitalah. Semua kita bersukacita. Haleluya. Amin. Ya. Orang yang bersukacita itu awet muda Bapak Ibu. Makanya Tuhan janjikan umur panjang itu bukan terjadi secara tiba-tiba. Ada klausulnya, ada langkah-langkahnya, yaitu dengan dia menenangkan kita, dia menjamin keselamatan kita, dia menyediakan kebutuhan kita, sehingga kita tidak lagi takut dan khawatir, cemas dalam hidup kita, amin. Dan ketika kita terbebas dari rasa takut stres, kita akan awet muda, kita sehat, kita menikmati umur yang lanjut, amin. Kalau dunia sulit menerima hal ini karena mereka stres, takut, tekanan begitu berat. Dan inilah tandanya bagi kamu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kita tahu
perkataan malaikat ini adalah nubuatan bagaimana Yesus mati. Yesus mati dibungkus dengan kain dan dibaringkan di atas batu. Nah Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah juru selamat. Dia lahir dan mati untuk menyelamatkan kita. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Mana ini? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan sama-sama katakan jemaat Tuhan 2, 3, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Siapakah manusia yang berkenan kepadanya? Kita tepuk dada kita, katakan saya. Ya, katakan saya adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan gak berkenan kepada kita, Dia gak mungkin menyerahkan dirinya untuk kita. Amin. Jadi gak perlu lagi dengarkan khotbah, cari perkenanan Tuhan, kejar perkenanan Tuhan. Jangan Bapak Ibu Saudara, itu racun. Karena Yesus sudah berkenan kepada kita. Bukankah ketika iblis menjatuhkan Hawa, dia berkata apa? Kalau kamu mau jadi seperti Tuhan, makanlah buah ini. Padahal Tuhan bilang, Hawa, kamu sudah diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Amin. Ya. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, berhati-hatilah dengan berita-berita yang memutarbalikkan kebenaran. Amin. Karena itu akan meracuni hidup kita. Itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang lemah. Tidak memiliki kekuatan. Mudah sekali untuk jatuh. Salah satunya tadi. Tuhan itu sudah berkenan kepada kita. Bahkan jauh sebelum kita menyadarinya. Dia sudah menyatakan perkenanannya untuk kita. Amin. Karena itu jangan dengarkan lagi kalau ada seseorang yang berkata, mari kejar perkenanan Tuhan. Dapatkan perkenanan Tuhan. Jangan Bapak Ibu Saudara. Itu nikmat buat daging. Tapi tidak sesuai dengan kebenaran. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara. Bentar kita kembali ke ayat yang sebelumnya ya. Nah dikatakan damai sejahtera di bumi di antara manusia. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah Yesus Raja Damai itu. Dan di dalam Ibrani, nah ini saya mau nyambungkan. Di dalam Ibrani, Yesus ini disebut sebagai juga Melkisedek. Melkisedek ini datang kepada Abraham dan itu menggambarkan sosok pribadi Yesus. Nah, ini ayat-ayat atasnya kan berbicara tentang Yesus. Saya catat ayat 2 saja. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 kepada semuanya menurut arti namanya Melkisedek. Adalah pertama-tama arti kata Melkisedek yaitu raja kebenaran. Itu yang pertama, arti kata Melkisedek. Dan yang kedua artinya adalah Raja Salem atau Raja Damai Sejahtera. Nah, jadi kebenaran dan damai sejahtera ini menjadi satu paket Bapak Ibu Saudara. Enggak bisa dipisahkan. Di mana ada damai sejahtera, di mana ada kebenaran, di situ pasti ada damai sejahtera. Amin. Dan kebenaran kita adalah Yesus. Amin, jemaat. Aku adalah kebenaran Tuhan di dalam Yesus. I am the righteousness of God in Christ. Di mana ada kebenaran, disitulah ada damai sejahtera. Dan ternyata ada ayatnya. Yesaya lagi yang menuliskan. Pasal 32 ayat 17 dikatakan. Di mana ada kebenaran, katakan sama-sama Bapak Ibu. Di situ akan tumbuh damai sejahtera. Wow Bapak Ibu Saudara. Dan kebenaran itu ada di mana? Di dalam kita, di rumah kita. Amin. Dan di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Tumbuh itu sebuah proses. Jadi makanya kalau ada orang sudah dengar Injil, ekspresinya belum ekspresi yang bahagia atau damai sejahtera, berarti masalahnya adalah dia harus lebih banyak mendengar kebenaran. Amin. Jangan dihakimi. Wong Kristen kok mencuca-mencucu we. Nah, ya jangan. Jangan Bapak Ibu Saudara. Wong Kristen kok ngeluh we, ya, jangan. Ya. Yang ketawa, yang senyum-senyum pernah dikatain gitu atau pernah mengatakan gitu. Ya, enggak ya. Nah,
Wong Kristen kok maido, wong Kristen kok ngeluh ae. Jangan. Nah, enggak boleh Bapak Ibu Saudara. Kita bukan hadir untuk menghakimi. Kita datang untuk membawa damai. Amin. Kita ini adalah anak-anak pembawa damai. Amin. Nah, ketika ada orang yang merengut, orang yang mencucu, orang yang sedih, gundah gulana, datangi mereka, tepuk mereka, katakan, berarti kamu harus dengar kebenaran, ya. Kalau mereka orang Kristen katakan harus dengar Yesus. Kalau Anda sulit menjelaskan, ngomong, besok minggu tak ajak ke tempatku. Di mana? JKI Puri Marina. Biar mereka didandani, mereka jadi orang-orang yang bersuka cita kayak kita semua ini. Amin. Saya lihat wajah-wajah yang tersenyum pagi ini. Waduh, dahsyat. Ya, coba pastikan toleh kiri kananmu benar-benar tersenyum atau enggak ya. Tersenyum ya kan. Nah, tersenyum. Kalau ditoleh kan tersenyum. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman sampai selama-lamanya. Orang-orang dunia tenangnya, tentremnya sampai ada batasnya. Sampai duitnya mulai habis. Kalau duitnya mulai habis, tentramnya, hilangnya mulai habis juga. Ya, tapi berbeda dengan kita. Kita mau punya uang, mau tidak punya uang. Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang-orang yang tentrem selaminya. Derek Gusti ora rugi nyatane ya. Derek Gusti saya ayem atine. Nah, amin Bapak Ibu Saudara. Derek Gusti Yesus itu ayem atine. Amin. Ya, wajahnya sukacita. Makanya saya bilang kemarin sama istri diskusi. Makanya nih, orang yang mendengarkan Yesus pasti terpancar dari wajahnya, sukacita, senang, bahagia. Amin. Tapi kalau kita menjumpai orang-orang yang merengut dan itu orang Kristen, jangan dihakimi. Berarti kita kasih tahu, dia kurang banyak dengar Yesus. Amin. Ya, karena orang yang banyak mendengar Yesus pasti dari raut wajahnya itu memancarkan sukacita. Amin. Biar dia dirugikan, biar dia dihianati, biar dia dikucilkan, itu tidak menghilangkan damai sejahtera dan sukacitanya. Karena damai dan sukacitanya itu bukan berdasarkan apa yang orang lain lakukan. Tapi damai sejahtera dan sukacita dirinya berdasarkan Yesus yang ada di dalam dirinya. Amin. Nah, kita lihat dari terjemahan King James. Ya, King James mengatakan demikian. And the work of righteousness shall be peace, and the effect of righteousness quietness and assurance forever. Bahasa Indonesianya, dan pekerjaan kebenaran itu seharusnya, semestinya itu perdamaian. Amin. Ya, saya ingat dulu Bu Foni pernah berkata, wes pokoknya sekarang begitu kita itu kenal Injil kasih karunia, enak, Vin. Wes gak ono jenenge geger-gegeran, tukar-tukaran ya, rapat gontok-gontokan. Gak ada Bapak Ibu Saudara. Dan di tempat ini minim sekali dengan gesekan. Semuanya dengan sukacita menerima satu dengan yang lain. Amin. Karena pekerjaan kasih karunia itu harusnya apa? Katakan lebih keras. Perdamaian ya. Tos kiri kanan katakan salam damai. Ya. Menjelang kita pemilu pilpres salam damai. Ya. Saya nggak mau kasih simbolnya. Nanti jadi kampanye di gereja ya kan. Damai. Ya, sudah, nggak usah gontok-gontokan. Siapapun presiden dan cawapres dan wapres yang terpilih. Percayalah itu semua datang dari Tuhan untuk bangsa ini. Amin. Jadi kita tidak perlu berdebat. Makanya saya selalu bilang di grup, jangan gunakan grup kita untuk menyebarkan berita politik. Apapun itu ya, apapun itu. Makanya kalau ada yang masuk grup politik, saya japri. Tolong dihapus, jangan. Kirim di grup itu apa? Yang happy-happy aja. Yang sukacita, yang seneng-seneng aja. Amin. Info kesehatan, info mall dibuka, yang shopping-shopping itu loh. Ibu-ibu mesti padang langsung itu. Ya kan? Seneng shopping. Suami-suami enggak apa-apa. Shopping itu membuat istrimu sehat. Ya. Jadi kalau ada, ya ini.
Joke, jangan diterima dengan mentah ya. Jadi kalau ada suami yang menahan istrinya shopping itu sebenarnya enggak bagus. Istrinya suruh di rumah terus stres, ya nanti penyakitan umurnya pendek. Ya, mosok kita pengen menua sendirian ya kan? Kita mau menua bahagia bersama dengan istri yang kita cintai. Amin. Karena itu salah satu untuk orang sehat itu banyak jalan. Ya, suruh aja ke shopping. Ya, nanti kalau minta uang bilang nunggu Yesus belum kasih. Nanti kalau sudah kasih tak transfer. Ya, nggak apa-apa. Istri itu memang gitu, seneng ya shopping. Apalagi kalau kita suami kerja, dia ibu rumah tangga, pasti dia sumpek di rumah terus. Kalau dia pengen ke Alfamart, aduh apalagi, ya kan? Enggak apa-apa, biarkan. Alfamart, Indomaret, Maret, pasar itu biarin. Ya, enggak usah khawatir. Tuhan sediakan berkatnya. Amin. Ya, enak toh? Pengajaran kasih karunia itu enak ibu-ibu, amin ya. Dalam hatinya ibu-ibu, terus Pak, terus ngomong terus Pak, yang ini jangan pendek-pendek. Nah, Bapak Ibu ya, pekerjaan kebenaran itu bis, damai sejahtera. Harusnya itu bukan pertengkaran, bukan ketakutan. Makanya kemarin kita diberitahukan dari setiap saat kalau dengar firman itu harus ujung-ujungnya membuat Anda itu tenang. Bukan membuat Anda itu tertuduh, terintimidasi, lalu cross check diri kita. Waduh ternyata benar ya, aku kurang ini, aku kurang ini. Mesti banyak yang harus aku lakukan supaya aku jadi orang Kristen yang baik. Itu bukan pekerjaan damai sejahtera, itu bukan pekerjaan kebenaran. Amin. Pekerjaan kebenaran itu hasil akhirnya damai sejahtera. Amin. Saya percaya pernikahan, rumah tangga yang dilandaskan di atas kebenaran yaitu Yesus penuh dengan damai sejahtera. Amin. Gampang, jadi kalau konseling pernikahan, cekcok tukaran, ya sumbernya cuma satu, ya harus dengar Yesus lebih banyak, makan Yesus lebih banyak. Karena ketika seseorang dengar Yesus lebih banyak, hatinya ayem selaminyo. Amin. Ya. Derek Gusti ora rugi. Derek Gusti soyo ayem atine. Nah, dan akibat kebenaran adalah ketenangan, kepastian. Katakan bersama-sama kepastian. Jadi kita menjalani hidup ini bukan moga-moga, tapi pasti. Kalau Tuhan bilang akan memberkati semua yang dikerjakan oleh tangan kita, pasti. Amin. Pasti. Anda lihat firman dengan kepastian, keyakinan. Kalau Anda masih goyah, ragu-ragu, jangan berkecil hati, jangan merasa rendah diri. Anda berarti perlu lebih banyak makan kebenaran, mendengarkan kebenaran. Amin jemaat. Dah simple kok Bapak Ibu Saudara. Anda datang bukan untuk dihakimi, Anda datang untuk diberi makan. Amin. Makan Yesus, terus Yesus sebanyak mungkin. Supaya Anda semakin banyak mengalami damai sejahtera. Mau apa mau Bapak Ibu Saudara? Mau. Jadi kalau ada orang bilang khotbah kok Yesus terus. Berarti orang itu enggak senang damai sejahtera. Senangnya tukaran terus, geger terus. Amin. Karena orang yang banyak dengar firman Yesus, orang yang dengar Yesus, dia akan jadi orang-orang yang membawa damai. Amin. Ya. Yesaya 32 ayat 18 berikutnya. Dan bangsaku akan diam, dwell di tempat yang damai, peaceable habitation. Amin. Saya pernah dengar katanya orang kalau cari rumah itu bukan cuma beli rumahnya, tapi beli lingkungannya. Betul ya bapak-bapak, ibu-ibu yang menjual rumah. Kadang ada yang gitu ya. Beli rumah, cari lingkungan juga. Betul ya Pak Yakub ya. Jadi kalau orang lihat rumah bagus, tapi lingkungannya kok enggak bagus, kadang mulai berpikir dia. Nah Yesus berkata kita akan ditempatkan di lingkungan yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Di mana itu saudaraku? Di JKI Puri Marina. Kok enggak ada yang amin? Amin ya kan. Semua jemaat di tempat ini adalah orang-orang yang membawa damai. Amin. Ya. Nah dan di tempat tinggal yang tentram. Di tempat peristirahatan yang aman. Amin jemaat Tuhan. Ya.
ini adalah clue-clue. Saya sangat senang untuk mempersiapkan tema tahun depan. Ya, Tuhan teguhkan terus dengan beberapa hal yang diulang baik melalui pembicara di tempat ini dan juga melalui firman-firman yang kita renungkan. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, ya, Tuhan tempatkan kita di tempat-tempat yang luar biasa dahsyat. Tempat yang damai, tempat yang tentram, tempat yang aman. Enak apa enak Bapak Ibu Saudara? Enak. Di mana itu? Di keluarga kita, di rumah kita. Amin. Saya berdoa setiap suami, istri, anak-anak, Anda tinggal di tempat yang aman, tentram, ya, dan penuh dengan damai sejahtera. Amin. Enggak ada orang yang merasa enggak nyaman di rumahnya, di keluarganya. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, semua jemaat pernikahannya diberkati, hubungan suami istri diberkati, orang tua dengan anak-anak diberkati. Amin. Sudah, di sini kita tidak berbicara tentang tips. Semua sudah membuktikan kita gagal. Di sini hanya diberitakan Yesus, dan Yesus. Karena di mana ada Yesus, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Amin. Di mana ada kebenaran, tempat itu menjadi tempat yang damai, tempat yang tentram, dan tempat yang aman bagi kita. Amin. Lanjut dengan cepat. Minta tolong. Nah. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita lompat di perjanjian baru Roma 5 ayat 1. Katakan bersama-sama jemaat Tuhan 2-3, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa hidup di dalam damai sejahtera? Dibenarkan dengan iman, dibenarkan oleh iman. Amin. Dan kita sudah dibenarkan karena iman. Amin Bapak Ibu Saudara. Sehingga hari ini kita bisa berkata bersama-sama, aku hidup di dalam damai sejahtera. Bersama anak-anakku, bersama suami dan istriku. Amin jemaat Tuhan. Ya, luar biasa. Jadi hari ini kita diteguhkan. Kalau di perjanjian lama Yesaya dikatakan umatku akan tinggal karena Yesus belum datang. Dan hari ini Roma jelas menjelaskan kita sudah tinggal di dalam damai sejahtera karena kita sudah dibenarkan oleh iman kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, saya ingin menjelaskan kepada kita bahwa damai sejahtera itu adalah jawaban untuk setiap ketakutan. Malam selalu berbicara tentang takut, khawatir, cemas. Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada pertama minggu itu, ya kata malam ini sebenarnya mengacu kepada jam 3, 4, 5, 6 sampai jam 9 malam. Enggak pasti waktunya, tapi bukan yang larut malam. Ya. Pada malam, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka apa saudaraku? Karena mereka takut. Jadi selalu malam identik dengan takut. Dan mereka menutup kunci rapat-rapat kepada orang Yahudi. Dan tanpa disangka-sangka pada waktu itu, pada waktu kapan saudaraku? Pada malam ketika mereka mengunci diri rapat-rapat di dalam ruangan. Yesus tiba-tiba berdiri, datang di tengah-tengah mereka. Dan apa yang Yesus katakan? Apa saudaraku? Mari kita baca sama-sama 2-3. Damai sejahtera. Harusnya ketika Yesus melihat murid-murid takut, Yesus berkata apa? Jangan takut. Tapi ketika Yesus melihat murid-muridnya takut, Yesus berkata apa? Damai sejahtera bagi kamu. Amin. Damai sejahtera adalah jawaban untuk ketakutan kita. Banyak orang takut masa depannya. Banyak orang takut karena dikejar deadline. Banyak orang takut untuk menyelesaikan apa yang dia harus selesaikan. Banyak orang takut apakah dia bisa menyelesaikan tanggung jawabnya. Baik sebagai seorang suami, seorang ayah, seorang istri. Banyak orang takut karena sakit penyakitnya. Banyak orang takut karena keuangannya. Banyak orang khawatir dan takut karena pekerjaannya. Dan hari ini
Jawaban untuk semua rasa takut itu adalah damai sejahtera bagimu. Amin. Dan Anda tahu ketika Yesus berkata seperti ini, murid-murid ini mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Mereka bangkit, mereka melayani kembali. Nah Bapak Ibu Saudara, sebenarnya di Injil Yohanes ini kata takut itu ditulis sebanyak 7 kali. Persis, angka 7 itu angka peristirahatan. Kalau Anda takut, Anda jawabannya adalah rest in peace. Bukan mati Bapak Ibu Saudara ya. Rest in peace, tinggal beristirahat dalam damai sejahtera Kristus. Amin. Jadi kalau Anda ketik di Alkitab, Anda cari kata night ya, bukan malam bahasa Indonesia, night. King James Version bahasa Inggris, Anda ketik night, itu di Injil Yohanes itu Anda hitung 7. Persis. Dan angka 7 adalah angka peristirahatan. Ketika Anda takut, Anda rest. Amin. Banyak orang di dunia ketika takut malah panik. Ya kan? Nah kita kan diajar filosofi dengan anjing. Kalau Anda berhadapan dengan anjing, Anda takut anjing, Anda jangan lari, Anda jangan panik. Diam aja, tenang aja. Kalau Anda lari, anjingnya malah apa saudaraku? Ngejar, gonggong-gonggong, malah takut ya kan. Saya nggak pernah dikejar anjing, tapi saya pernah dikejar kambing Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau Tuhan benci kambing, sama, saya juga benci kambing. Tapi suka makan kambing. Nah Bapak Ibu Saudara, waktu SD dikejar kambing, waduh. Kambing ini kok yang ngerti. Jadi kambingnya ditali di pohon, terus saya puter-puteri kambing itu. Ya kan? Saya lari keliling, terus saya gojekin gitu loh Bapak Ibu Saudara. Tak guyoni, tiba-tiba talinya ternyata enggak kenceng. Lalu lepas ngejar, waduh saya lari itu dikejar Bapak Ibu Saudara. Waduh, sampai saya udah kepepet itu dia kakinya jeduk-jeduk gini, saya pegangi kakinya. Saya ingat sekali itu. Waduh, makanya saya kalau lihat kambing, wah ini bahaya juga. Kalau anjing saya enggak takut malah. Nah kambing ini ngeri Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ketika kita takut, tenanglah. Amin. Ya, ketika Anda takut dalam apapun, ada banyak hal yang bisa memicu rasa takut kita. Pendidikan anak-anak, masa depan anak kita, pergaulan anak kita, bagaimana kondisi tubuhnya. Ini baru satu objek, anak. Itu sudah bisa memicu rasa takut. Belum pekerjaan, belum hubungan dengan suami istri, belum hubungan dengan mertua, menantu, belum hubungan dengan rekan-rekan kerja, tetangga. Ada banyak faktor yang bisa memicu rasa takut. Tetapi Alkitab berkata, ketika Anda takut, rest, beristirahatlah, ingatlah damai sejahtera bagi kamu. Amin, jemaat Tuhan. Dan malam yang ketujuh itu diceritakan sebenarnya tentang Petrus dan teman-temannya yang ingin menjala ikan. Nah, mereka merasa Yesus tidak bangkit, Bapak Ibu Saudara, dan mereka merasa mereka harus kembali kepada pekerjaan semula. Mereka menjala ikan. Dan pada waktu malam Alkitab berkata, mereka menjala ikan. Dan malam itu mereka tidak mendapatkan apa-apa, kata Alkitab. Dan waktu itulah Yesus datang kepada mereka. Dan mereka dipulihkan, diberkati. Di mana ada damai sejahtera, ada kebenaran. Di situ timbul damai sejahtera. Amin. Dan damai sejahtera itu adalah jawaban untuk rasa takut. Damai sejahtera itu bukan hanya berbicara damai sejahtera di dalam hati, tapi damai sejahtera di sekitar kita. Kekayaan, keuangan, kesehatan, semuanya itu terkandung di dalam arti damai sejahtera itu sendiri. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya ingin memberikan sedikit puisi, bisa diiringi musik, pemusik bisa mempersiapkan diri. Ya. Nah, sebentar, mana ini? Bisa, loh udah dipindahkan. Oke, enggak jadi. Dikembalikan ke slide-nya dulu Kenzo. Ya. Kok enggak bisa jalan, dijalanin coba. Nah, Bapak Ibu, ini puisi buat kita semua. Nah, menjelang akhir tahun dari saya. Judulnya Night Season. Ketika malam itu tiba. Bapak Ibu, kita tidak tahu kapan hari itu tiba, malam itu tiba. Sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang gelap
sesuatu yang tiba-tiba membuat kita itu gelisah, khawatir. Bisa loh, gak harus selalu hari malam. Tapi Anda di mobil, Anda di motor, Anda sendirian, Anda bisa tiba-tiba mengalami malam. Anda rasanya panik, begitu cemas, khawatir, galau, rasanya semua pintu tertutup. Ya kan? Nah ini, tolong dijalani lagi. Ini kurang seru tapi gak apa-apa. Mungkin semoga Anda bisa menangkap pesannya. Ya. Nah, sama seperti murid-murid Tuhan, ketika malam pintu terkunci, ya, rasanya beberapa pintu-pintu pengharapan itu tertutup. Gak ada lagi harapan. Ya. Gak ada lagi jalan keluar. Tetapi jangan takut dan khawatir Bapak Ibu Saudara. Yesus, Raja Damai itu sudah datang. Amin. Slide berikutnya. Nah, Dia datang kepada kita di tengah-tengah malam, di tengah-tengah badai kita, di tengah-tengah situasi sulit. Dan Dia sanggup menyelamatkan kita. Amin. Ya. Beritahu kiri kananmu, katakan, jangan takut. Raja Damai sudah datang. Tidak takut. Jemaat semua nyanyikan lagu ini, lagu yang indah. Sebab Kau besertaku. Dia menyertai kita. Bukan hanya ketika kita baik. Bukan hanya karena ketika kita sehat. Tapi sampai selama-lamanya. Sebab Dia adalah Allah kita. Dia mengasihi kita. Mari semua jemaat nyanyikan lagu ini, katakan. Bahkan, amin. Rasakan damai sejahtera itu mengalir dalam hati kita. Siapa namanya saudaraku? Amin. Yesus Tuhan. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak takut. Dia menyertai kita sepanjang umur hidup kita. Besertaku. Amin, amin, amin. Ku tidak bimbang. Jangan khawatir tentang anak-anak kita. Tuhan sanggup memelihara mereka, memberkati mereka. Amin. Engkau meneguhkan. Oh, bahkan. Amin. Haleluya. Kau batu karangku. Mari serukan namanya. Yesus Tuhan. Mari semua jemaat kita berdiri bersama-sama dan katakan haleluya. Yesus memegangku. Dengan tangan Terima kasih Yesus memberiku kemenangan. Yesus, oh Yesus memegangku. Kau memegangku dengan tangan. Amin, amin, amin. Yesus memberiku Katakan bersama-sama. kemenangan. Yesus memegangku. Yesus memegangku Benar Tuhan, Engkau memegang kami dengan tangan kananmu. Yesus memberikan kemenangan bagi kami. Haleluya. kemenangan. Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus, Yesus memberiku
Dengan rasakan dia hadir di tempat ini. Yesus Raja Damai. Dia telah datang bagi kita. Dia tahu kita tinggal di tengah-tengah malam yang menakutkan. Malam yang mengerikan. Dia datang berkata, damai sejahtera bagimu. Amin. Amin. Dengan tangan kananmu Tuhan, dan kau memberi. Amin. Amin. Mari semua jemaat bersama-sama katakan, dan angkat tanganmu bersama-sama. Yesus memegangku. Dengan suara yang terbaik, biarlah pujian ini menjadi doa kita bersama-sama di akhir dari penghujung tahun 2023. Kalau ada di tempat ini yang merasa takut, khawatir tentang apapun juga, Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu sekalian. Benar Tuhan, benar. Saya berdoa bagi semua jemaat yang mungkin hari-hari ini, beberapa waktu belakangan ini, seringkali Anda mengalami ketakutan, kekhawatiran, kecemasan yang tidak berpangkal, yang tidak ada sebabnya. Tiba-tiba ada rasa takut muncul. Sehingga kita merasakan tidak nyaman, tidak tenang dalam hidup ini. Aku berdoa, damai sejahtera Kristus bagi kamu sekalian. Damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal. Kiranya memelihara hati dan pikiran setiap kita semua. Dan aku berdoa di dalam nama Yesus, segala jenis ketakutan, kekhawatiran dalam bentuk apapun dihancurkan di dalam nama Yesus oleh damai sejahtera Kristus yang mengalir melimpah-limpah hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat kesempatan ini. Kami berterima kasih untuk tahun 2023. Terima kasih untuk semua yang telah terjadi dalam hidup kami. Baik atau tidak baik, kami percaya firman-Mu berkata segala sesuatu Tuhan rancangkan untuk bersama-sama bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Dan kami percaya semua kami di tempat ini, kami mengasihi Tuhan bukan karena Engkau baik, tapi karena Engkau sudah mati. Bukan karena berkat-berkat-Mu, tapi karena Engkau telah mengasihi kami, mati dan bangkit untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat gereja ini, buat setiap rohaniawan yang ada di tempat ini. Kami berdoa bagi mereka semua. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap rohaniawan di tempat ini. Setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman di tempat ini. Pekerjaan mereka, rumah tangga, pernikahan, anak-anak semuanya diberkati. Dan juga semua pelayan-pelayan yang sudah setia melayani kami di sepanjang tahun ini semuanya diberkati oleh Tuhan. Semua jemaat yang sudah dengan setia mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini melalui persembahan, taburan benih dan semua persembahan-persembahan khusus. Ucapan syukur, Tuhan memberkati. Bahkan yang belum bisa memberikan, Tuhan juga memberkati. Semua kami diberkati, menikmati hidup, tinggal tenang di tempat yang aman, yang nyaman dan tentram. Karena kebenaran itu sudah datang. Yesus Raja Damai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami terus berdoa untuk tahun-tahun yang ada di depan kami.
Tuhan menyertai setiap langkah kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk Pilpres tahun 2024 bulan Februari tanggal 14. Tuhan memberkati dalam masa-masa kampanye sampai ke pemilu. Tuhan berkati semuanya aman, tenang, berjalan dengan damai. Dan siapapun yang terpilih untuk memimpin bangsa ini, kami percaya itu datang dari Tuhan untuk memimpin bangsa Indonesia menuju Indonesia emas tahun 45. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan semua jemaat yang diberkati Tuhan, mari angkat kedua tanganmu dengan penuh sukacita. Terimalah berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Berkat Mazmur 91, perlindungan dari tempat yang maha tinggi senantiasa menjadi bagianmu dan seisi rumahmu sepanjang umur hidupmu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia-Nya. Engkau terus naik menjadi kepala. Apa yang dikerjakan oleh kedua tanganmu diberkati oleh Tuhan. Sehingga oleh hidupmu semua orang diberkati. Engkau semakin kuat di dalam kasih karunia. Kokoh dan tidak bisa digoncangkan oleh apapun juga. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan damai sejahteranya yang melampaui segala pikiran, memelihara hati dan jiwamu dalam persekutuan yang indah dengan Roh-Nya yang kudus yang telah tinggal di dalam hidupmu, menyertai, menghibur, menolongmu dan memeteraikan kita semua menjadi milik Kristus sampai Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai. Semua yang diberkati Tuhan berseru bersama-sama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu Saudara, minggu depan tanggal 24 ibadah kita bukan jam 8 ya. Diingat-ingat, nanti akan diingatkan di grup. Jam 4:30 sore ya. Jadi besok minggu tanggal 24 ibadah kita diadakan jam 4:30 sore. Kita akan merayakan malam Natal, kita akan melihat penampilan yang memberkati kita dan juga kita akan berfellowship bersama-sama di malam Natal. Kemudian hari Senin tanggal 25 Desember akan diadakan jam 9:30 siang ya. Di tempat ini kita akan bersama-sama merayakan, menikmati sukacita Natal di tempat ini. Tuhan memberkati kita Bapak Ibu Saudara. Dan tanggal 23 hari Sabtu jam 3 sore Natal anak-anak. Nah kali ini spesial karena Natal kita ini banyak sekali berkat dan kita akan dilayani bersama-sama dari teman-teman mahasiswa BINUS ya. Jadi kita bekerja sama dengan teman-teman dari BINUS. Kakak-kakak ini akan melayani kita bersama-sama dengan guru-guru AKM melayani Natal anak tahun ini. Ya, jadi anak-anak kita, tetangga-tetangga yang punya anak semuanya diajak. Ya, ada snack, ada permainan, lomba-lomba yang menarik tempat ini. Tuhan memberkati kita semua hari Sabtu jam 3 sore. Selamat pulang Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Shalom untuk kita. Yesus, oh Yesus, gembalaku, takkan pernah kekurangan aku, memperkatakan dan renungkan firman-Mu, sebab janji-Mu ya dan amin. Ku bersyukur padamu dengan segenap hati, ku percaya janji-Mu terjadi di dalamku. Dia paksa dicari, Yesus akan segalanya. Percaya Yesus, mujizat terjadi. Percaya Yesus, kesembuhan terjadi. Percaya Yesus, pemulihan terjadi.